Asal-usul aksara Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Hono Coroko merupakan salah satu huruf tradisional Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa. Hono Coroko dikenal juga dengan sebutan aksara Jawa. Dahulu aksara Jawa digunakan dalam sastra dan tulisan sehari-hari. Namun lama-kelamaan aksara Jawa tergeser oleh huruf Latin. Meski demikian, sampai saat ini, aksara Jawa masih dipelajari dan masuk muatan lokal di sekolah-sekolah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta dalam pelajaran bahasa Jawa. Konon aksara Jawa disebut-sebut memiliki kisah tersendiri dalam cerita rakyat Jawa Tengah. Bagaimanakah asal mulanya? Aksara Jawa erat kaitannya dengan legenda Aji Saka. Aji Saka adalah seorang pemuda sakti dari Hindustan yang rajin dan baik hati. Ia mempunyai 2 orang abdi setia bernama Dora dan Sembada. Suatu hari Aji Saka dan pengikutnya berlayar menuju sebuah pulau bernama Jawa Dwipa yang terkenal kaya raya. Karena itu Aji Saka merasa tertarik menjejakkan kaki di sana. Kita mau pergi kemana, Paduka? Kita akan mendatangi sebuah pulau bernama Jawa Dwipa. Jika kita menemukan pulau yang banyak penduduknya, kita berhenti. Sesampainya mereka di Pulau Jawa, mereka memasuki kota dan desa. Awal kedatangannya, mereka ingin menyebarkan ilmu pengetahuan pada masyarakat Jawa yang berada di kerajaan Medang Kamulan. Namun sebelum mereka menuju Medang Kamulan, mereka singgah terlebih dahulu di Pegunungan Kendeng. Di Pegunungan Kendeng, diam-diam tanpa sepengetahuan Dora, Aji Saka menitipkan keris pusakanya kepada Sembada. Sembada, besok aku akan pergi ke kerajaan Medang Kamulan. Keris ini kutinggalkan di sini. Kupercayakan keris pusaka ini kepadamu. Ingat, siapapun yang datang memintanya, jangan kau serahkan, kecuali aku yang memintanya. Jika aku memerlukan, akan kuambil sendiri. Baik, Paduka. Saya berjanji untuk menepati janji ini. Selesai berpesan pada abdinya, Aji Saka dan Dora kemudian berangkat menuju Medang Kamulan. Di negeri Medang, Aji Saka tiba di sebuah desa dan bertemu seorang janda tua bernama Nyai Sengkaren. Apakah di sini negeri Medang? Betul. Tuan berasal dari mana? Dan apa maksud kedatangan Tuan di tempat ini? Aku seorang pengembara, Nyai. Kedatanganku ke negeri ini ingin melihat-lihat keluhuran negeri Medang. Mendengar penjelasan Aji Saka, Nyai Sengkaren merasa senang karena selama ini hidup seorang diri. Ia menganggap Aji Saka dan Dora seperti anaknya sendiri. Sementara itu Aji Saka dan Dora juga senang karena mendapat tempat tinggal di desa tersebut. Selama menginap di rumah Nyai Sengkaren, Aji Saka rajin membantu pekerjaan rumah. Ia juga berkenalan dengan para penduduk desa. Keberadaannya disenangi juga oleh penduduk setempat karena budi pekertinya yang santun. Tanah Medang ternyata subur dan makmur. Begitulah keadaannya, Tuan. Tapi sayang sekali, kami hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Bahkan ada yang sampai mengungsi diam-diam. Mengapa demikian? Negeri Medang diperintah oleh Raja Dewata Cengkar, anakku. Namun, Raja mempunyai kegemaran aneh. Ia suka memakan daging manusia. Setiap hari Raja memakan daging manusia yang dibawa Patih Jugul Muda. Aji Saka memahami kekhawatiran dan ketakutan penduduk desa itu. Pantaslah penduduk desa takut karena sewaktu-waktu para prajurit bisa datang ke desa ini dan membawa mereka kepada sang raja untuk dimakan. Hingga suatu hari, keadaan penduduk desa mencekam. Mereka ketakutan sekali dan ingin pergi mengungsi karena mendengar kabar bahwa prajurit kerajaan akan datang ke desa untuk mencari orang yang bisa dijadikan santapan raja. Nyai, aku ingin mengabdi pada Raja Dewata Cengkar. Jangan, anakku, urungkanlah niatmu. Lebih baik tinggalkan desa ini. Desa ini sungguh berbahaya. Jangan khawatir, Nyai. Jika aku berhasil mengabdi padanya, maka aku bisa mengumpas angkara murka Raja Dewata Cengkar. Tolong beritahu aku, di mana rumah Patih Jugul Muda agar nanti diantar menghadap Raja.
Akhirnya Nyai Sengkaren pun luluh dan memberitahukan rumah Pati Jugul Muda. Begitu tahu lokasi rumah sang Pati, dengan mengenakan serban di kepala, Aji Saka segera berangkat menuju ke rumah Pati Jugul Muda. Di hadapan Pati, Aji Saka mengutarakan maksudnya bahwa ingin mengabdi kepada sang Prabu. Benarkah? Betul, Paduka. Sayang sekali jika pemuda baik ini diserahkan pada Raja Dewata Cengkar. Meski demikian, dengan berat hati, Pati Jugul Muda tetap mempersilahkan Aji Saka untuk mengabdi pada Raja Dewata Cengkar. Baiklah, aku akan menuruti permintaanmu. Namun, kamu harus mengetahui tugasmu nanti, karena tidak mudah mengabdi kepada sang raja. Baik, Paduka. Aji Saka pun menghadap Prabu Dewata Cengkar yang berperawakan besar dan menyeramkan. Akan tetapi Aji Saka berani dan menyerahkan diri untuk disantap sang Prabu dengan mengajukan syarat. Sebelum Prabu memangsaku, bolehkah aku meminta sesuatu? Kamu mau minta apa? Katakan saja. Aku hanya minta sebidang tanah seluas serbanku ini. Apa? Hanya seluas serbanmu? Ada-ada saja kau anak muda. Boleh, silakan ambil kalau kamu mau. Aji Saka segera membuka serbannya. Ia meminta agar Prabu Dewata Cengkar memegangi ujung serbannya. Sang Prabu menuruti kemauan Aji Saka dengan senang hati. Namun ajaib, saat mereka sedang mengukur tanah sesuai permintaan Aji Saka, serban terus memanjang sehingga luasnya melebihi luas kerajaan Prabu Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar sangat marah setelah mengetahui niat Aji Saka sesungguhnya untuk mengakhiri kelalimannya. Prabu Dewata Cengkar terus melangkah mundur mengulur serban Aji Saka. Semakin lama semakin jauh dan tiada habis-habisnya hingga sampai di tebing yang sangat curam. Melihat hal itu, Aji Saka serta-merta menyentakkan serbannya sehingga tubuh Prabu Dewata Cengkar terjebur ke laut selatan dan hilang ditelan ombak. Karena keberhasilannya menyingkirkan Prabu Dewata Cengkar, Aji Saka dinobatkan menjadi Raja Negeri Medang. Rakyat Medang bahagia karena memiliki pemimpin yang adil dan bijaksana. Negeri Medang menjadi tempat yang ramai kembali. Suatu hari Aji Saka teringat keris pusaka yang ia titipkan kepada Sembada. Aji Saka meminta Dora untuk pergi ke Pegunungan Kendeng untuk menemui Sembada dan meminta keris pusaka tersebut. Dora, tolong ambilkan kerisku yang ada pada Sembada di Pegunungan Kendeng. Katakan bahwa aku sedang sibuk. Baik, Paduka. Sesampainya di Pegunungan Kendeng, Dora berhasil bertemu dengan Sembada. Dora pun menyampaikan maksud kedatangannya. Sembada, aku mendapat pesan dari Paduka untuk mengambil keris. Di manakah keris itu sekarang? Ada, tapi maaf, aku tidak bisa menyerahkan keris itu kecuali Paduka Aji Saka mengambilnya sendiri. Jadi kau tidak mempercayaiku? Kali ini tidak. Aku akan memegang amanah dari Paduka walau bagaimanapun keadaannya. Bersiaplah, aku akan merebut keris Paduka karena inilah pesannya. Sembada dan Dora berkelahi sengit. Keduanya saling menunjukkan kesaktiannya masing-masing. Adu kesaktian dua abdi Aji Saka itu pun mengakibatkan keduanya tewas. Mereka tewas demi mempertahankan perintah dan pesan tuannya. Sementara itu, di Istana Medang, Aji Saka mulai khawatir dengan keadaan abdinya. Tidak seperti biasanya, Dora pergi sampai lama. Ada apa gerangan? Aji Saka pun memutuskan untuk menyusul Dora dan Sembada di Pegunungan Kendeng. Sesampainya di Kendeng, Aji Saka terkejut mendapati mayat Dora dan Sembada tergeletak di tanah. Aji Saka sangat menyesal karena pesannya. Kedua abdi kesayangannya tewas demi tugas yang diberikannya. Kematian Dora dan Sembada menjadi bukti kesetiaan dan kepatuhan terhadap pemimpinnya. Maafkan aku, Dora. Maafkan aku, Sembada. Untuk mengenang pengabdian mereka, Aji Saka menciptakan huruf Jawa yang dikenal dengan Hono Coroko dan berbunyi Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Bodongo. Konon aksara itu memiliki arti ada dua utusan. Mereka berbeda pendapat. Mereka sama sakitnya. Dan inilah mayat mereka.
Hingga kini aksara Jawa masih dipelajari oleh masyarakat Jawa dan disematkan di depan gedung-gedung, khususnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta.